Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Ibu Sri Wuryani yang akan mengampu mapel bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Juwiring tercinta ini. Dan untuk kali ini saya akan memberikan materi khususnya kelas 11 semester Gasal, yaitu mengenai teks eksplanasi. Seperti yang kalian lihat di sini mengenai gambar alam, ini nanti yang akan kita jadikan acuan sebagai pembelajaran teks eksplanasi. Dan sebelumnya, sebelum berlanjut, kami akan bacakan dulu bahwa setelah pembelajaran ini tentunya para siswa diharapkan nanti bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, serta memiliki sikap jujur, disiplin, serta kerjasama. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Dan untuk selanjutnya, kita harus tahu terlebih dahulu ya mengenai apa itu arti teks eksplanasi, bahwa arti dari teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam ataupun sosial. Contohnya apa? Kalian lihat di sini, yaitu seperti proses terjadinya gerhana, proses terjadinya siang dan malam, mungkin bisa terjadinya gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh mengenai gejala alam. Untuk berikutnya, setelah kita tahu arti dari teks eksplanasi, sekarang kita menginjak dari pengertian teks eksplanasi. Pengertian ini tentunya bisa dilihat dari berbagai segi. Yang pertama secara etimologi, yang namanya teks eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya sebuah penjelasan atau penerangan. Sedangkan kalau secara terminologi adalah sebuah teks yang menjelaskan proses dari suatu fenomena alam maupun sosial yang terjadi. Pada umumnya, teks ini berisikan informasi ilmiah yang menarik untuk dibaca. Selain itu, juga penulisan teks ini memiliki beberapa struktur. Nanti kita akan bahas di kolom berikutnya. Yang berikutnya, di sini tertuliskan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan. Tadi di depan sudah saya singgung sedikit mengenai arti dan pengertiannya. Kita lanjut saja yang berikut, yaitu bahwa teks eksplanasi itu juga mempunyai kaidah. Kaidah itu ketentuan yang harus kita patuhi, yaitu informasi yang harus ditulis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Fakta yang terjadi di lapangan. Artinya fakta ini betul-betul terjadi di lapangan, tidak boleh direka atau tidak boleh dihayal dan lain sebagainya. Harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Berikutnya, bahwa informasi harus bersifat ilmiah, tidak boleh fiktif, tidak boleh hayal, tidak boleh karangan, tetapi ilmiah. Informasi harus bersifat informatif dan mudah dipahami oleh pembaca. Berikutnya, bahwa teks harus dibuat dengan maksud menjelaskan sesuatu yang benar-benar terjadi. Poin berikutnya, penggunaan tatkala membuat teks eksplanasi yaitu harus sesuai dengan EZD atau ketentuan bahasa yang telah dibakukan. Secara umum, bahwa teks eksplanasi ini sifatnya atau memiliki dua tujuan, bukan sifatnya ya, tetapi memiliki dua tujuan, yaitu menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi serta sebab akibatnya. Info yang diberikan pun diharapkan bisa memberikan penjelasan secara lengkap kepada pembaca. Teks ini sebenarnya banyak kita temukan di
media, apalagi sekarang media cetak yang sangat luar biasa. Kita membutuhkan apapun di sana sudah ada, termasuk banyak sekali teks eksplanasi yang bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada kita semua. Selanjutnya, ini ada contoh teks eksplanasi yaitu mengenai angin puting beliung. Tapi untuk contoh kita bahas nanti setelah ada struktur. Kita lanjutkan saja ke ciri bahasa terlebih dahulu. Bahwa ciri bahasa yang pertama itu harus fokus pada hal umum, generik. Bukan partisipan manusia atau istilah lainnya yaitu non-human partisipan ya, bukan. Jadi harus fokus pada umum atau generik. Misalnya di sini tadi atau di depan sudah saya katakan yaitu gempa bumi, banjir, hujan, dan udara ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan alam yang ada di sekitar kita. Yang nomor 2, dimungkinkan menggunakan istilah yang ilmiah karena ini adalah termasuk tulisan ilmiah. Jadi istilah yang kita gunakan pun juga ilmiah, tadi disinggung di depan bahwa kita harus sesuai dengan ketentuan EJD, baik ejaan, baik kata, cara penulisannya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi, waktu atau kausal. Sebab akibat. Misalnya konjungsi yang kita gunakan itu bisa jika, bisa bila, bisa sehingga, bisa sebelum, pertama, kemudian, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat yaitu bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Ini bahasa yang ada pada teks eksplanasi. Yang berikutnya kita memasuki pada struktur. Apa itu struktur? Struktur itu adalah susunan. Susunan, langkah-langkah susunan yang harus kita lewati. Yang harus kita lewati satu persatu sehingga nanti membentuk sebuah bagan yang utuh yang sempurna. Yaitu teks eksplanasi. Yang pertama yaitu urutan yang pertama yaitu mengenai pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum di situ adalah pandangan secara umum tentang objek yang akan kita bahas. Objek apa yang kita akan bahas? Di situ kita membuat sebuah pandangan umum tentang objek itu. Kalau kita kesulitan untuk membantu pemikiran kita bisa mengambil sebuah kata tanya, misalkan kata apa? Bisa kata mengapa, itu sedikit sebuah kata tanya yang bisa memancing kita untuk membuat sebuah pernyataan umum. Pernyataan umum, pandangan umum telah tersusun. Kita lanjutkan yaitu pada langkah yang kedua yaitu penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan mengenai isi dari teks itu, dari objek itu yang kita bahas. Penjelasan-penjelasan tentang objek yang kita bahas di atas tadi. Setelah pernyataan umum, di situ ada objek yang isinya tentang pembahasan-pembahasan mengenai objek yang kita bahas. Misalkan gunung meletus, ya kita bahas gunung meletus. Misalkan gempa, kita bahas tentang gempa dan lain sebagainya. Intinya di situ. Sedangkan langkah berikutnya, susunan berikutnya, struktur yang paling akhir, yaitu interpretasi atau penutup. Tetapi ini sifatnya adalah tentatif, artinya boleh digunakan, boleh tidak. Jadi cukup sederhana untuk membuat teks eksplanasi, itu strukturnya hanya 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua yaitu penjelasan atau intinya, sedangkan yang ketiga yaitu interpretasi. Ini adalah struktur kita membuat teks eksplanasi. Sangat menarik sekali, suatu saat kalau ada kesempatan kita praktekkan bersama ya. Yang berikutnya, ini ada contoh ya, ada contoh struktur teks eksplanasi tentunya dan kalimat-kalimat yang kita gunakan ini sudah sesuai sekali. Yang pertama ada judul, kebetulan di sini judulnya yaitu angin topan. Langkah yang berikutnya yaitu pernyataan umum. Ini ada satu paragraf dan warnanya sudah saya bedakan ya. Satu paragraf.
warnanya sudah beda, ini merupakan pernyataan umum. Misalkan saja, angin topan adalah pusaran angin yang kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam satu sistem cuaca. Ini adalah pernyataan umumnya. Langsung kita sambung pada pernyataan yang penjelas ini. Ada satu paragraf, warnanya juga sudah agak beda. Angin paling kencang yang terjadi dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri ya nanti. Silakan dibaca sendiri. Yang berikutnya yaitu mengenai kesimpulan atau interpretatif. Ini misalkan saja gejala dan peringatan dini angin topan tropis dapat terjadi dan seterusnya. Ini adalah interpretasinya. Tadi dijelaskan di depan bahwa untuk interpretasi ini dalam teks eksplanasi boleh ada dan boleh tidak. Tergantung kita apakah harus satu paragraf untuk penjelasan, tidak. Kalian bisa membuat 2, bisa membuat 3, terserah kalian nanti yang akan membuatnya. Begitu pula paragraf yang lainnya. Untuk sementara pertemuan kita kali ini sekian dulu ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tentunya masih melanjutkan teks ini karena ini belum selesai. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar, tetap belajar di rumah, selalu sehat dan sukses. Gitu ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.